Perkenalkan, nama saya Anggi Francisca, NIM 203030202050 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah berbicara retorik. Di sini saya akan mendongeng, yaitu cerita rakyat Kalimantan Tengah yang berjudul Kutukan Raja Pulau Mintin. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan kecil di Pulau Mintin, Kalimantan Tengah. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang arif bijaksana. Kehidupan rakyatnya terjamin dan sejahtera. Rakyat sangat mencintai raja dan permaisuri. Suatu saat, permaisuri terserang penyakit aneh dan akhirnya meninggal dunia. Raja sangat berduka cita. Ia menjadi kehilangan semangat dalam menjalankan kehidupannya dan juga pemerintahannya. Oleh karena itu, ia bermaksud untuk pergi berlayar guna menghapus kesedihan hatinya. Saat mengutarakan rencananya, penasihat kerajaan bertanya, "Lalu, siapakah yang akan menjalankan pemerintahan selama Tuan pergi?" Raja berpikir sejenak lalu menjawab, "Kukira putra kembarku, naga dan buaya, mampu menjalankan tanggung jawab ini. Tolong, bantu mereka jika menghadapi kesulitan." Sang penasihat mengangguk tanda mengerti. Setelah itu, raja memanggil kedua putra kembarnya. "Anak-anakku, ayahanda akan pergi berlayar sejenak. Sepeninggal ibu, kalian, ayah merasa kehilangan semangat hidup. Jadi, ayah pikir ada baiknya jika ayah pergi sejenak untuk menenangkan diri. Ayah minta kalian untuk menjalankan pemerintahan selama kepergian ayah." Pesannya, meski naga dan buaya adalah kembar, sifat keduanya sangat bertolak belakang. Buaya yang bersifat baik dan pemurah menjawab permintaan ayahnya. "Jangan khawatir ayah, pergilah. Ananda berharap ayah selamat dalam perjalanan dan pulang dalam keadaan lebih baik." Sedangkan naga yang sifatnya bertolak belakang dengan adiknya merasa kalau permintaan ayahnya itu sebagai beban. Tapi tak apalah, jika ayah tak ada, aku bisa menggunakan harta kerajaan untuk bersenang-senang, pikirnya dalam hati. Ya, naga memang senang berfoya-foya. Ia tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Setelah raja berangkat, naga mulai berulah. Ia tak mau mendampingi buaya menjalankan pemerintahan. Sehari-hari, kerjaannya hanya tidur-tiduran dan bersenang-senang. Ia bahkan memaksa penasihat kerajaan untuk memberinya uang setiap hari. Dan semua uang itu ia habiskan untuk berjudi. Karena kesal dengan tingkah laku kakaknya, buaya lalu menghadap penasihat kerajaan untuk menegur naga. Namun, naga tak mengindah segala nasihat. Ia bahkan mengancam akan melaporkan penasihat kerajaan
pada ayahnya. Aku akan bilang pada ayah bahwa kau yang menghambur-hamburkan. Ayah pasti lebih percaya kepada anaknya, kata naga dengan sombong. Penasihat kerajaan pun tak berani menasihati naga lagi. Hari berganti hari, tingkah laku naga semakin menjadi-jadi. Bersama para pengawalnya, ia bahkan mendatangi rumah-rumah penduduk dan memaksa mereka untuk membayar pajak yang besar. Mendengar tindak tanduk naga, buaya menjadi sangat marah. Tanpa membuang waktu, ia mendatangi naga lalu menegurnya. Naga, apa yang kau lakukan? Bukankah kau seharusnya menjalankan amanah yang diberikan ayah? Sambil tertawa-tawa, naga mengejeknya. Buaya, kau memang pengecut. Apa gunanya jadi raja jika tak bisa bersenang-senang? Hahaha. Buaya tak tahan lagi. Ia bertekad untuk menghentikan segala tindak tanduk naga. Namun, naga pasti tak akan menyerah begitu saja. Dengan segenap kekuatannya, ia melawan buaya. Pertempuran pun terelakkan. Dengan membawa pasukan masing-masing, mereka bertempur habis-habisan. Korban pun berjatuhan. Banyak pengawal yang mati sia-sia di tengah perjalanannya. Di tengah perjalanannya, hati raja gundah gulana. Ia merasa sesuatu sedang terjadi di kerajaannya. Beliau lalu memerintahkan awak kapal untuk pulang. Firasatnya benar. Sesampainya di kerajaan, ia melihat mayat bergelimpangan di mana-mana. Belum hilang rasa herannya, ia melihat kedua putra kembarnya sedang bertarung. "Apa-apaan ini?" teriaknya. Naga dan buaya serentak menoleh pada ayahnya. Mereka langsung menghentikan pertarungan. Buaya menghampiri raja dan berkata, "Ampun ayah, Ananda hanya ingin menghentikan tindakan naga yang semena-mena." "Bohong, ia iri padaku ayah. Ia ingin menjadi raja tunggal. Ia ingin membunuhku," teriak naga. "Apapun itu kalian telah menyia-nyiakan kepercayaan ayah. Lihatlah, berapa banyak korban yang jatuh gara-gara ulah kalian," jawab raja dengan marah. Langit menghitam dan petir menggelegar. Ketika raja berteriak, meluapkan amarahnya. "Demi ibumu, aku harus menghukum kalian. Buaya, jadilah kau seekor buaya. Ayah tahu tujuanmu baik, melindungi rakyat, tapi kau juga menyengsarakan mereka. Maka tinggallah di pulau ini, dan jagalah rakyat dari serangan musuh." Seketika, berubahlah buaya menjadi seekor buaya yang diiringi suara petir yang terus menggelegar. Melihat adiknya berubah menjadi buaya, naga pun ketakutan. "Ampun ayah, maafkan aku." Raja memandang anaknya dengan rasa penyesalan. "Naga, jadilah kau naga yang sesungguhnya. Karena kesalahanmu, semuanya menjadi kacau. Pergilah dari pulau ini, tinggallah di Sungai Kapuas. Tugasmu adalah menjaga Sungai Kapuas agar tidak ditumbuhi
Cendowan Bantilung. Dalam sekejap, naga pun berubah menjadi seekor naga. Ia pergi meninggalkan ayahnya dan tinggal di Sungai Kapuas seumur hidupnya. Pesan moral dari cerita rakyat Kalimantan Tengah, legenda buaya dan naga adalah patuhilah nasihat orang tua. Jangan menyia-nyiakan kepercayaan yang mereka berikan kepadamu. Sekian dongeng dari saya ucapkan terima kasih.